Oke, shalom semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi dan tetap semangat belajar di masa pandemi yang berkepanjangan ini. Dan biarlah kita pada hari ini memulai dengan berdoa sebelum kita masuk di materi kita selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami, Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah kami memulai pelajaran kami atau materi kami pada hari ini, Tuhan berkati dan Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar melanjutkan di bab kelima, yaitu di poin ke C, yaitu nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Jadi hari ini kita akan belajar di poin yang ke C, yaitu nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Kalau kita sering kali dengar Insinyur Soekarno mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Nah, maksud dari 10 bukanlah jumlah 10 pemuda, melainkan penggambaran betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Tadi dibandingkan 1000 berbanding dengan 10 orang tua dan 10 pemuda. Ini sebuah dimana menunjukkan bahwa pemuda memiliki suatu ujung tombak, bahwa pemuda itu memiliki sebuah kekuatan. Tadi kalau 1000 dia cuma bisa mencabut Semeru dari akarnya, tetapi dengan 10 dapat menggoncangkan dunia, bahkan banyak gunung yang akan dicabut. Nah, itu sebuah penggambaran dari Insinyur Soekarno. Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan yang kuat, semangat yang tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang terus berkorban. Apakah kalian memiliki semuanya itu? Bahwa kalian adalah generasi pemuda yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang atau suatu setinggi langit, dan memiliki semangat yang terus berkorban. Nah, apakah kalian memiliki dari kesemuanya itu, supaya kalian ketika terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri, bahwa menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki beberapa hal berikut. Nah, ini yang harus perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita akan melihat adanya potensi. Nah, di mana pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan, karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Nah, apakah kalian memiliki potensi ini atau kemampuan ini? Nah, coba renungin di dalam diri kalian, supaya nilai semangat Sumpah Pemuda itu yang sudah dikorbankan pada tanggal 28 Oktober 1928 itu kalian punyai, yaitu potensi yang ada di dalam diri kalian masing-masing yang berbeda-beda ya. Nah, poin yang kedua yaitu tanggung jawab. Memiliki tanggung jawab muncul dari kesadaran, dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, perubahan akan dilakukan, dan ini terbukti pada masa penjajahan di mana peran pemuda sebagai penanggung jawab perubahan dilaksanakan. Adanya gerakan pemuda yang membuat Indonesia ini bangkit, yang maju. Nah, kalian yang gak perlu melawan penjajah, hanya melawan kemalasan-kemalasan. Yuk, kalian harus memiliki sikap tanggung jawab ini, supaya kalian memiliki semangat Sumpah Pemuda di dalam diri kalian, supaya kalian tuh nggak loyo-loyo, tetapi memiliki tanggung jawab. Oh ya, saya sadar saya harus membantu kedua orang tua kalian, membantu kedua orang tua. Nah, itu menunjukkan bagaimana kalian sadar, kalian memiliki tanggung jawab, dan kalian bisa memiliki semangat itu. Harusnya kalian di masa pandemi ini, orang tua sudah susah bekerja, harusnya kalian memiliki suatu tanggung jawab yang bagus. Yang ketiga yaitu hak. Setiap warga negara, pemuda memiliki hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. Nah, bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajiban dikesampingkan. Kalian nuntut nilainya bagus, kalian nuntut uang saku dikasih, kalian nuntut baju baru, atau mungkin sesuatu yang kalian inginkan, tetapi kalian sebagai anak, kalian tidak melakukan
yang menyenangkan kedua orang tua atau berkewajiban menyenangkan atau membantu kedua orang tua. Kalian pengen nilai yang bagus, hasil yang bagus, tetapi kalian tidak melaksanakan kewajiban sebagai pelajar, yaitu belajar, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, ini harus balance ya. Ketika kita memiliki hak, kita harus juga melaksanakan kewajiban itu dengan baik. Itulah pribadi atau semangat Sumpah Pemuda. Poin yang kedua yaitu karakter. Pemuda melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif, atau sesuatu yang baru dia lakukan dan dia kerjakan sesuatu yang baru. Nah, apakah kalian memiliki karakter seperti ini? Suka tantangan, kreatif, pekerja keras, atau sebaliknya kalian males, kalian justru tidak mau belajar, ya masa pandemi ini dimanfaatkan, ya kesempatan saya nggak bisa sekolah, nyantai-nyantai aja atau sesuka kalian. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kalau orang yang memiliki semangat Sumpah Pemuda, dia harus memiliki karakter yang kreatif, pekerja keras, inovatif, dan suka tantangan. Nah, ini lebih bagus lagi. Yang kelima yaitu aktualisasi diri, di mana aktualisasi diri adalah ketetapan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Jadi orang tersebut benar-benar menempatkan diri, saya sebagai siswa, saya harus belajar. Saya sebagai anak, di mana saya harus membantu orang tua. Saya sebagai teman, saya harus seperti ini. Saya sebagai sahabat, saya harus seperti ini. Ini aktualisasi diri. Bagaimana seseorang itu, ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau saya sebagai atlet, kalau saya suka seni, ya saya harus lakukan seperti ini dan sebagainya. Nah, itu pintar menempatkan aktualisasi diri. Yang keenam yaitu cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Nah, ini yang penting ya di dalam kehidupan kita, supaya menjadi langkah supaya kita meraih masa depan yang lebih baik lagi. Kalau kalian nggak punya cita-cita, itu sama saja kalian tidak memiliki tujuan hidup. Jadi ya asal jalan aja. Tapi kalau orang muda memiliki cita-cita, dia pasti akan bergerak maju lebih baik lagi. Nah, kalau kalian lihat di gambar di situ ada beberapa atlet Indonesia yang memenangkan juara. Dia akan berjuang dan dia akan memiliki potensi, tanggung jawab, hak, karakter, aktualisasi diri, dan cita-cita. Lanjut, kita ada di mana perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda zaman sekarang. Benar nggak? Dulu ngelawan penjajah, kita sekarang dengan era modern kita harus berbeda dan ya perjuangan kita berbeda. Pemuda zaman sekarang hidup dengan aman, bebas, tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu pun semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat. Tidak terlalu sulit tantangan yang menghadapi pemuda sekarang. Nah, hal ini dibutuhkan dari peran generasi muda sekarang ini, yaitu isi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Tadi Mister sudah singgung bagaimana kita sebagai anak, kita harus lebih baik lagi membanggakan kedua orang tua kita. Kalau kita sebagai siswa, ya kita harus sungguh-sungguh sebagai siswa. Kalau kita sebagai teman, sahabat, atau sebagai atlet, atau sebagai kalian ini, harusnya kita memberikan yang terbaik di dalam diri kita sendiri, bahkan orang lain. Nah, kegiatan positif pemuda terutama pelajar di samping kegiatan belajar, diantaranya kegiatan memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa, seperti aktif di organisasi sekolah seperti PMR, yang suka membantu-bantu kalau misalnya ada teman sakit, nggak misalnya sebagainya di UKS ya, OSIS, Pramuka, Paskibra. Nah, nanti di SMA kalian lebih lagi. Nah, pelajar yang aktif di organisasi kepemudaan, mereka patut dianggap sebagai patriot bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang positif. Kalau di sekolah ya, kalau di luar ya minimal lah kalian kalau ada kerja bakti bantulah, walaupun kalian masih remaja tapi kalian bisa bantu. Atau di rumah kalian harus jadi teladan buat adik kalian, buat kakak, atau buat semuanya. Lanjut, di mana pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara. Ini penting ya. Kita harus memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara tersebut. Ada beberapa di mana kita diminta nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang ini. Kita memerlukan atau bagaimana kita memahami simbol-simbol yang ada di negara kita, negara Indonesia.
Memahami simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, di mana kita menjaga kehormatan dan menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Jadi ada 4 simbol yang harus kita perhatikan dan harus kita benar-benar bisa memahami dan bagaimana kita memperlakukan simbol-simbol negara tersebut. Yang pertama kita akan membahas yaitu simbol-simbol menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang pertama yaitu bendera. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Nah, bendera pusaka Sang Saka Merah Putih ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Kita harus perlu tahu itu. Bendera negara terutama di instansi pemerintahan wajib dikibarkan tiap hari. Jadi kalian harus tahu bahwa di beberapa tempat instansi pemerintahan baik kayak misalnya gedung DPR atau mungkin tempat-tempat yang khusus pemerintahan, dia harus dikibarkan tiap hari. Nah, sekolah sebagai instansi pemerintah tentu wajib mengibarkan bendera merah putih setiap hari. Atau kalau misalnya di upacara bendera, nah kita harus memperingati di hari Senin dan lain sebagainya seperti itu. Nah, bendera negara juga dikibarkan atau dipasang pada kendaraan atau mobil dinas. Ini penting ya, harus kita tahu. Yang kedua, pertemuan resmi pemerintah dan atau organisasi. Yang ketiga, perayaan agama atau adat. Kalau kalian coba perhatikan, di situ pasti ada bendera merah putih. Yang keempat, pertandingan olahraga. Dan yang kelima, perayaan atau peristiwa lain. Nah, kita tahu bahwa bendera juga ada larangan ya. Jadi setiap orang dilarang untuk merusak atau menyobek atau menginjak-injak atau membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Kalau kalian perhatikan beberapa bulan yang lalu ketika lagi kesel dengan pemerintahan atau negara, bahkan ada ibu-ibu yang menginjak-injak bendera dan bahkan kalau akhirnya ketangkep dan disitu akhirnya dipenjara. Sampai segitunya. Kalian yang masih remaja harusnya tahu pendidikan, kalian tidak boleh melanggar itu ya. Yang kedua, yaitu memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. Nah, ini dilarang sekali. Yang ketiga, mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Yang keempat, mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Ini nggak boleh. Yang kelima, memakai bendera negara untuk di langit-langit atap, pembungkus barang, bahkan tutup barang. Nah, ini sangat keterlaluan sekali. Ini sama saja menurunkan kehormatan bendera negara. Nah, yang kedua yaitu bahasa. Kalau kalian lihat di gambarnya ini begitu banyak suku yang ada di Indonesia, bahkan bahasa pasti banyak sekali. Tetapi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Nah, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai jati diri bangsa. Jadi bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, terus sarana pemersatu berbagai suku bangsa. Kalau misalnya Mister pun di Bali walaupun nggak tahu bahasa Bali, minimal tahu bahasa Indonesia, ya kita ngomong pakai bahasa Indonesia. Ini kan pemersatu suku bangsa. Nah, serta sarana komunikasi antar daerah atau antar pemuda daerah dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tahu bahwa di dalam sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Nah, ini seringkali
bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kalau kalian perhatikan di berita minggu lalu, bahkan Presiden Jokowi ketika pidato di Australia, dia menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, dan bahkan sampai akhirnya translate. Biasanya kan kalau kita di negara orang kita pakai bahasa Inggris, tetapi Pak Presiden Jokowi membuktikan juga bahwa bahasa Indonesia ini juga luar biasa. Nah, kita masuk di simbol yang ketiga, yaitu lambang negara. Nah, lambang negara itu sendiri Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Jadi jangan nanti kalau ada gambar sebelah kiri ya. Nah, jadi kita perhatikan bahwa bagaimana kepala burung Garuda yaitu menoleh ke sebelah kanan. Nah, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Nah, memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Di sini kita, kalau kalian masih ingat di pelajaran kelas 7, bagaimana Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekornya berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Di tengah-tengah perisai sebagai dimaksud dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukis khatulistiwa. Nah, pada perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terdapat 5 buah ruang yang dimaksud dengan dasar Pancasila atau yang kita kenal dengan Pancasila. Kita tahu bahwa sila yang pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Sila yang kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri di bawah perisai. Sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Yang keempat, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan perisai. Ya, jadi kita harus tahu simbol-simbol negara kita, yaitu lambang negara. Yang terakhir, di mana kita belajar ada simbol yang keempat, yaitu lagu kebangsaan. Nah, lagu kebangsaan ini sendiri adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman ya. Kalian harus ingat itu baik-baik, siapa tahu nanti keluar di ujian. Nah, Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan. Yang pertama, untuk menghormati presiden atau wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera yang diadakan dalam upacara, atau misalnya di dalam kompetisi ilmu pengetahuan, kalau misalnya ada turnamen ya, atau teknologi, bahkan olahraga internasional. Kita tahu kalau ada kejuaraan PONS atau kejuaraan beberapa negara, kalau Indonesia menang pasti lagu Indonesia Raya ini dikumandangkan. Nah, ini bagian menghormati presiden atau wakil presiden atau negara di dalam pengibaran atau penurunan bendera. Nah, itu saja yang Mister bisa bagikan. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanya ke Mister secara pribadi. Gunakan waktu kalian dan manfaatkan supaya kita bisa memaknai nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya juga kita akan akhiri pelajaran kita pada hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kita kekuatan dan kesehatan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan, supaya apa yang kami pelajari di hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir tadi, biarlah kami berguna buat kami dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, amin. Sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. God bless you all.